Kita tuh hidup di era serba cepet. Scroll berita, lihat orang umur 19 udah punya startup. Buka IG, teman SMA udah nikah, posting foto honeymoon. Sementara kita masih debat internal, nasi goreng, telur 2, atau hemat buat besok. Yang bikin lebih parah, kita hidup di zaman perbandingan. Dikit-dikit compare, dikit-dikit overthinking. Teman lulus duluan, insecure. Teman kerja di kantor gede, kita mikir, apa gue kurang usaha? Padahal, realita hidup itu nggak kayak feed Instagram. Nggak ada filter, nggak ada preset estetik. Kadang hidup cuma ya gitu doang. Hari Senin, buka mata, buka WhatsApp, lihat grup kerja, langsung pengen tidur lagi. Tapi anehnya, walau capek, kita susah berhenti. Karena takut nyerah duluan. Takut dianggap gagal. Takut ngecewain orang tua. Dan yang paling serem, takut kita ternyata biasa-biasa aja. Tapi, boleh nggak sih kita istirahat bentar? Bukan nyerah, tapi jeda. Napas dulu, gak harus lari terus. Kadang jalan juga nggak apa-apa. Hidup bukan balapan sprint, tapi maraton. Yang penting, lo masih gerak. Lo boleh nggak punya planning 5 tahun ke depan. Asal hari ini lo bisa bangun, mandi, dan nyoba lagi. Itu udah keren bro. Karena di dunia yang chaotic kayak sekarang, bisa tetap waras aja tuh pencapaian. Jadi, buat lo yang lagi ngerasa stuck, lagi mikir, gue harus jadi apa? Tenang. Kita semua juga masih figuring things out. Pelan-pelan aja. Gak apa-apa salah. Gak apa-apa gagal. Yang penting jangan lupa, hidup juga butuh dinikmati. Hidup di zaman now tuh kayak TikTok scroll cepet banget. Tapi isinya kadang bikin pusing. Lo bangun pagi, buka mata, cek notif. Udah malam, belum ngapa-ngapain. Tapi badan kayak abis lari maraton. Wait, emang gue ngapain aja seharian? Produktif. Niat sih, tapi lo niat banget pagi-pagi. Ayo hari ini gue bakal produktif. Buka laptop, malah buka YouTube dulu. 5 menit aja. Deh, tahu-tahu udah nonton compilation video kucing jatuh 2 jam. Atau tiba-tiba kepo mantan di IG. Terus talk sampai ke 2018. Buset, dia udah punya startup umur 22. Gue umur segitu masih mikir mau makan Indomie atau hemat buat beli kuota. FOMO tuh penyakit Gen Z. Scroll medsos lihat orang pada winning. Temen lo udah nikah, yang lain kerja di unicorn. Bahkan yang dulu sekelas lo sekarang jadi seleb TikTok. Sementara lo masih bertarung sama alarm tiap pagi, debat sama diri sendiri, mandinya nanti aja deh. The comparison trap. Lo versus dunia zaman sekarang. Hidup tuh kayak Instagram story, orang cuman tunjukin yang estetik doang. Gak ada yang posting pas lagi breakdown di kamar sambil makan es krim tuh bro. Lo lihat orang sukses, terus bandingin sama diri sendiri, gua kenapa gini-gini aja sih? Padahal, reality check, orang yang kelihatan perfect di medsos, mungkin juga lagi struggle bayar tagihan. Startup, umur 19 tahun, bisa jadi dia abis hustle 24/7 sampai nggak tidur berhari-hari. Nikah muda, belum tentu bahagia. Bisa aja doi cuma pengen fit, IG-nya estetik. Lu cuma lihat highlight reel-nya doang, tapi nggak lihat behind the scenes-nya. Kita dikasih mindset, kalau hustle culture itu keren, harus kerja sampai begadang, harus punya set hustle, harus selalu on. Tapi, kapan istirahatnya? Kapan nafasnya? Lo boleh capek, lo boleh lemes, lo boleh me time seharian tanpa ngapa-ngapain. Gak usah ngerasa bersalah. Kalau hari ini cuma bisa rebahan, badan dan otak butuh recharge. Kayak HP lobat yang harus di-charger dulu sebelum dipakai lagi. Gak ada roadmap hidup, santuy aja. Orang tua zaman dulu punya life script, sekolah kerja nikah, punya anak pensiun. Sekarang bisa kerja remote dari Bali, bisa jadi content creator, bisa freelance sambil traveling. Hidup nggak harus linear. Lo nggak perlu punya 5-year plan yang detail. Bisa aja besok lo nemu passion baru, atau tiba-tiba pengen karir switch. It's okay. Hidup bukan race,
Jadi nggak perlu ngebut kayak orang lain. Survival mode di era chaos di dunia yang serba nggak pasti ini, bisa bangun pagi aja udah achievement. Bisa mandi, bonus, bisa bertahan sampai hari Jumat, legend. Lo nggak harus jadi Elon Musk atau Justin Bieber versi lokal. Jadi diri sendiri aja udah cukup. Progres kecil tiap hari, keren. Gagal terus tapi masih bangkit, even more keren. Permission to rest. Jeda. Itu penting. Kadang kita lupa kalau istirahat itu bukan kemalasan, tapi kebutuhan. Lu nggak bakal marah kalau HP-nya di-charger dulu sebelum dipakai kan? Nah, diri lo juga butuh gitu. Jadi, buat lo yang lagi capek mental overthinking masa depan merasa ketinggalan, bingung mau ngapain, tenang, lo nggak sendirian. Kita semua masih figuring things out. Gak perlu buru-buru, yang penting masih gerak pelan-pelan juga gak apa-apa. Hidup ini kayak Spotify playlist. Kadang slow, kadang upbeat. Gak harus selalu ngebeat. JD, take a deep breath. Lo udah sejauh ini, dan itu udah worth it.